Nah, saudara, kalau minggu lalu Anda ingat kita bahas soal investasi apa nih yang menarik untuk diambil di 2019, emas, deposito, atau reksadana. Pekan ini kita masih bahas soal investasi apa yang bisa diambil di 2019, tapi kita lebih detailkan lagi, yaitu saham. Nah, lebih pilih mana nih? Trading saham sendiri secara langsung atau membeli reksadana saham saja biar tidak terlalu ketar-ketir gitu. Nah, sudah ada perencana keuangan Prita Gozi. Anda bisa menelpon langsung ke kami 021536600500. Mbak Prita, ya, ada dua pilihan nih kalau untuk saham. Trading sendiri atau reksadana. Untuk resikonya dari dua-dua ini gimana, Mbak? Pastinya untuk yang trading saham sendiri itu akan lebih tinggi dibandingkan kalau seseorang membeli reksadana saham. Alasannya itu banyak. Pertama, kalau Anda membeli reksadana saham, itu Anda membeli sebuah portofolio. Portofolio itu adalah kumpulan dari berbagai saham atau berbagai aset. Jadi di dalam reksadana saham itu isinya bukan hanya satu emiten, tetapi terdiri dari banyak emiten, yang mana racikannya itu tergantung dari manajer investasinya. Makanya kita banyak melihat di kondisi pasar bahwa reksadana saham tuh pilihannya bisa banyak sekali. Bahkan mungkin satu manajer investasi saja mengeluarkan reksadana saham ada beberapa gitu, karena itu resepnya juga beda-beda, kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua yang membuat reksadana saham itu mungkin lebih kurang resikonya dibandingkan dengan saham, karena dia memang dikelola oleh orang yang memang istilahnya ya jago lah gitu ya dalam mengelola tersebut. Memang tugasnya dia mengelola itu bukan sekedar hanya lagi iseng, dan untuk melakukan itu juga memang harus memiliki lisensi. Tapi belum tentu juga kalau misalnya seseorang berinvestasi di saham itu artinya dia jadi tidak lebih menguntungkan. Karena gini, kalau ditanya mana yang lebih maksimal, jawabannya bisa tergantung Anda belinya saham apa, Anda belinya kapan, Anda pegang untuk berapa lama. Sedangkan kalau pertanyaannya itu adalah mana yang paling optimal, jadi belum tentu maksimal ya, tapi optimal itu bisa jadi mungkin reksadana saham, tapi bisa aja nanti sahamnya tuh lebih bagus gitu. Oke. Nah, ini coba kalau kita lihat contoh ini saham satu perusahaan, kita ambil contoh ya Mbak, gerakan selama berarti ini hampir satu tahun. Oke. Memang kalau kita trading sendiri pergerakannya ini kan naik, turun, lalu naik lagi. Nah, ini kan emang lebih ketar-ketir ya Mbak ya kalau kita main saham sendiri. Jadi sebetulnya kalau dibilang ini ketar-ketir, kalau saya melihat ini sebagai sebuah peluang gitu. Kalau misalnya tidak pernah turun, maka Anda tidak bisa merasakan naik. Ya enggak? Kalau misalnya grafiknya naik terus, itu kan artinya peluang untuk mendapatkan keuntungan itu menjadi lebih rendah. Jadi memang kalau Anda trading saham, Anda memang berharap bahwa saham itu memiliki harga pergerakannya yang lebih berfluktuasi, karena pada saat fluktuasi itu sebetulnya itu adalah peluang bagi investor mendapatkan keuntungan. Oke. Nah, tapi untuk investor retail yang mau trading saham ini memang harus belajar khusus dulu Mbak untuk bisa main saham seperti ini? Oke, pertama mungkin bahasanya jangan main ya. Tapi bahasanya adalah kita trading saham. Kita potong dulu Mbak. Ada penelpon dari Tanjung Priok, Ibu Wati, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Iya. Bisa dengan pertanyaannya, Bu? Iya, saya Ibu Wati dari Tanjung Priok. Iya. Saya mau nanya, saya masih awam ya tentang saham serta reksadana. Iya, Ibu. Iya, saya mau tanya kalau umpamanya saya sebagai pemula itu minimal investasi untuk reksadana berapa? Oh, baik. Ya. Oke, jadi pertanyaannya adalah berapa modal awal yang perlu dikeluarkan. Baik. Oke, jadi kalau untuk reksadana saham itu sebetulnya tergantung Anda membelinya di mana. Tetapi saat ini kita sudah bisa membeli dengan modal Rp100.000 ya. Tapi apakah semuanya Rp100.000? Belum tentu, tergantung reksadananya yang mana dan Anda beli dari platform apa. Belinya di mana? Namanya adalah agen penjual efek reksadana. Itu bisa berupa manajer investasi atau perusahaan sekuritas, kemudian bisa juga dalam bentuk bank sebagai agen penjual. Saat ini juga banyak yang online. Gitu. Jadi itu adalah agen penjual efek reksadana. Sedangkan kalau Anda mau membeli saham, maka itu modal awalnya itu tergantung perusahaan sekuritasnya. Ada yang mematok modal awal itu harus Rp5 juta, ada yang mematok Rp1 juta, itu berbeda-beda. Nah, dari Rp5 juta misalnya ya Anda bisa belanja berbagai saham yang memang harganya pas gitu. Nah, sekarang kembali lagi ke trading saham Mbak. Perlukah belajar terlebih dulu sebelum kita trading sendiri? Perlu.
Jadi kenapa perlu? Karena kita harus tahu pertama bahwa di Indonesia kalau Anda mau trading saham itu kan sahamnya semua yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pertama kenapa perlu? Anda mesti tahu seperti apa saja saham yang tersedia di Bursa Efek Indonesia. Biasanya kategorinya itu kalau pemain-pemain saham tuh rata-rata bilangnya blue chip, kemudian saham lapis kedua dan juga saham lapis ketiga yang kadang orang suka mengistilahkan dengan gorengan, istilahnya gitu. Nah, sebetulnya kalau kita masih pemula, saya sangat encourage untuk hanya membeli saham blue chip saja. Meskipun Kenapa? mahal, Mbak. Karena logikanya gini Mbak, yang namanya saham itu dia tuh juga tetap ada faktor resiko likuiditas. Karena saham itu kalau ada yang mau jual, itu harus ada yang mau beli. Ini kan pasar, bukan seperti reksadana. Kalau reksadana saham, investornya mau jual ya pasti bisa cair. Tetapi kalau misalnya kita beli saham Unilever, terus kita mau jual nih, katakanlah sekarang harganya ini 47.500 per lembar. Sedangkan kan satu lot itu 100 lembar. Berarti kalau kita mau jual ini, ada nggak yang mau beli di harga ini? Betul. Kalau ternyata tidak ada ya berarti saham kita tidak bisa terjual. Oke. Aku potong dulu Mbak, ada penelpon lagi dari Situ Bondo, Pak Ahmad. Selamat pagi, bisa langsung dengan pertanyaannya Pak. Selamat pagi, Pagi. Ibu. Iya, pertanyaan saya begini. Saya ditawari oleh teman untuk ikut main di bursa berjangka ini, dalam salah satu PP itu, dengan untuk awalnya itu 100 juta. Itu memang apakah memang benar ada atau bagaimana? Bahkan dia profitnya katanya tiap hari itu bisa 1 juta. Gimana penjelasannya, Ibu? Oke. Baik Bapak. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih. Ya, makasih. Iya, jadi yang ditanyakan oleh Pak Ahmad itu bukan reksadana saham, bukan juga saham, tetapi melainkan ada aset yang ketiga nih. Nah, aset ketiga ini istilah keuangannya investasinya namanya derivatif. Nah, yang ditanyakan Bapak Ahmad ini adalah kalau saya mau trading dalam bentuk derivatif. Nah, derivatif itu macam-macam, ada spot, ada forward, ada options dan lain-lain gitu ya. Nah, itu kalau yang tadi saya dengar kayaknya sih Bapak ini ditawarkan untuk tradingnya trading indeks. Nah, berbeda dengan trading saham. Kalau trading indeks itu tergantung ini lagi apa nih bentuknya, apakah options atau forward dan lain-lain. Nah, sekarang itu bedanya itu sangat jelas, yaitu kalau Anda trading di derivatif itu permainannya namanya zero sum game. Jadi artinya in order for satu orang bisa menang, orang lain tuh harus kalah. Jadi kalau Anda saat ini posisinya menang, maka di tempat lain ada orang yang kalah. Kalah itu artinya minus. Dan posisi itu bisa berbalik. Bisa berbalik juga. Jadi kalau misalnya ditanya menguntungkan nggak, kalau Anda menang ya bisa untung banget. Tapi kalau Anda kalah ya Anda cukup buntung juga. Resikonya jauh lebih besar. Lebih tinggi lagi. Nanti kita akan bahas soal reksadana Mbak. Apakah resikonya lebih kecil atau lebih besar? Tapi nanti usai jeda, jangan kemana-mana saudara. Kompas Bisnis segera kembali. Kita langsung lanjutkan perbincangan pagi ini. Mbak Prita tadi udah bahas banyak soal saham. Sekarang soal reksadana. Apakah jadi pilihan kita pilih saham lebih murah atau reksadana yang memang lebih mahal tapi portfolionya menjamin? Oke, jadi gini, kalau berbicara mengenai mahal atau murah itu sebetulnya jangan melihat dari rupiah, tapi melihatnya dari gini. Kalau kita beli saham, harga per lembarnya itu Rp10.000, tapi sebetulnya penilaian atas perusahaan tersebut tuh sebenarnya Rp12.000. Berarti, wah saham ini murah. Uang harusnya harganya 12.000, tapi dia hanya terjual dengan 10.000. Berarti ini saham yang murah. Sedangkan kalau misalnya penilaiannya itu adalah 12.000, tapi hari itu harga sahamnya 14.000, berarti ini sebetulnya saham yang mahal. Jadi kategori murah dan mahal itu bukan berdasarkan berapa rupiah yang harus kita keluarkan. Sama dengan reksadana saham. Reksadana saham juga seperti itu. Banyak orang yang bilang ke saya, Mbak ini satu unitnya sudah 20.000, sedangkan yang ini 2.000, berarti kan murahan yang 2.000. Belum tentu. Kalau dari 2.000 dia hanya cuma bisa naik menjadi 2010, berarti kan itu naiknya tidak sampai 10%. Sedangkan kalau yang 20.000 dia bisa naik ya menjadi 25.000, itu kan berarti lebih dari 10%. Nah, biasanya kan kalau kita datang ke bank atau ke tempat-tempat untuk pembelian reksadana, kita dijembrengin nih Mbak. Ini pilihannya, itu apa sih yang harus kita lihat sebagai orang awam untuk pertama kali beli reksadana? Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi pada saat kita membeli reksadana saham, pertama yang kita harus lihat adalah apa saja nih
emiten atau saham-saham yang memang dikelola dalam reksadana tersebut. Itu bisa dilihatnya di dokumen yang namanya fund fact sheet atau prospektus. Oke. Nah, kemudian setelah kita melihat yang mana, berarti bagusnya nih kalau pemula ambillah yang memang dia hanya banyak di blue chip saja. Jadi Anda udah bisa buang tuh reksadana saham yang mungkin juga bermain di layer kedua atau layer ketiga. Ini kan kita pemula ya. Gitu. Oke. Berikut yang kita lihat lagi adalah track record, rekam jejak. Oke, selama selama setahun atau 10 tahun terakhir dia terhadap IHSG bagaimana? Kalau misalnya IHSG-nya begini naik turun, dia juga mungkin naik turun, nggak apa-apa, asalkan kalau dia turun tidak lebih turun dibandingkan IHSG. Oke, ini seperti ini ya Mbak, contohnya pergerakan IHSG. Jadi misalnya ini kan saham satu hari. Nah kalau misalnya reksadana saham turunnya di bawah ini, nah itu berarti dia kurang bagus karena dia bisa kalah nih dengan IHSG. Tapi kalau dia turunnya tapi masih di atasnya, itu berarti lebih bagus. Yang ketiga yang kita lihat itu adalah biayanya. Karena reksadana saham itu syarat dengan biaya, wajar. Karena kan ada manajer investasi yang mengelola. Biaya itu biasanya terdiri dari biaya beli, biaya manajemen, dan biaya jual. Ya pastinya kita pilih reksadana saham yang memang kalau dia mematok biaya, itu tidak mengurangi terlalu banyak dari keuntungan kita. Biasanya berapa Mbak untuk kita lihat yang masih wajar lah biayanya yang bisa untuk dari 3 biaya itu? Oke, kalau untuk biaya pembelian yang masih wajar itu sebenarnya di bawah 2%. Dari total ya itu biasanya dia hanya patok 2%. Jadi kalau kita belanja 2 juta ya nanti 2%-nya dipotong, kira-kira seperti itu. Nah kalau misalnya biaya manajemen tuh variatif sih, biasanya sampai dengan 1%, 1,5%. Nah biaya penjualan kembali sebisa mungkin kita yang tidak ada biaya penjualan kembali. Biasanya kalau reksadana saham, kalau kita jual di atas 3 tahun itu suka free. Kalau di bawah 3 tahun itu biasanya dikenakan biaya. Itu ada alasannya, supaya kalau Anda memang maunya trading, belinya saham. Kalau Anda mau investasi, Anda bisa beli reksadana saham. Untuk jangka panjang? Iya, betul sekali. Oke, pertanyaan terakhir. Tadi kan udah Mbak Prita jembrengin ya, untuk saham tentu harus belajar, reksadana juga hal yang sama. Tapi untuk orang memilih, ketika dua-duanya mungkin mau bertujuan untuk sama-sama jangka panjang, pilih mana yang resikonya paling minim untuk mereka yang mau berinvestasi awal untuk jangka panjang. Jadi saya kebetulan punya satu statistik nih, ada saham salah satu bank BUMN, itu selama 16 tahun terakhir ternyata naiknya 1.800%. Wow, artinya kalau memang Anda niatnya ini udah di atas 15 tahun, ya saya sih biasanya belinya saham langsung. Tetapi pasti di antara itu kan kita punya tujuan-tujuan keuangan yang lebih jangkanya mungkin 10 tahun seperti dana pendidikan anak dan lain-lain. Nah itu kita pakainya reksadana saham. Seperti kita lihat di sini, ini kan sahamnya Bank Mandiri ya. Nah Bank Mandiri itu sebetulnya kalau 16 tahun terakhir itu, sampai 16 tahun tuh ya, itu dia tuh naiknya 1.800%. Gitu. Tapi ini sehari kan ya Mbak, tapi kalau Mbak Prita tadi punya datanya adalah selama 16 tahun. Kalau reksadana? Kalau reksadana saham tergantung Anda beli reksadana saham yang mana. Reksadana saham juga ada yang bisa sampai 1000% juga ada gitu. Jadi memang sekali lagi untuk melihat apa sebenarnya tujuan kita untuk berinvestasi. Terima kasih Mbak Prita perbincangan pagi ini.